Selamat pagi anak-anak sekalian. Semoga kalian tetap semangat dalam belajarnya. Sekarang kita masuk pembelajaran pendidikan agama Katolik dengan judul Kemampuan dan Keterbatasanku. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan atas segala berkat dan penyertaan-Mu kepada kami. Kami mau memulai pembelajaran kami, bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat menerima pembelajaran yang diajarkan oleh guru kepada kami. Banyak segala dosa yang kami perbuat kepadamu Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu. Seluruhnya kami serahkan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu supaya kita mampu memahami kemampuan dan keterbatasan dan mampu menggunakan kemampuan yang baik. Baiklah, kita melanjutkan pembelajaran kita. Setiap orang dipanggil Allah untuk berbuat kebaikan bagi sesama dan lingkungan sekitarnya. Bapak, kalian, dan teman-teman kalian, semua orang terpanggil. Terpanggil untuk apa? Melakukan kebaikan. Banyak cara untuk melakukan kebaikan. Tetapi terkadang kebaikan yang kita lakukan juga tidak baik bagi orang lain. Mengapa dikatakan seperti itu? Contohnya, ketika kita disuruh untuk membeli telur ke toko sebelah atau warung, disuruhnya kita membeli 5.000 untuk beli telur. Tetapi ketika kita membeli telur ini, uang yang dikasih oleh orang tua kita atau ibu kita yang menyuruh kita ke warung itu, dikasihnya uang 10.000. Ketika kita membeli sampai ke toko, lalu jumpa dengan penjualnya dan kita mengatakan 5.000 telurnya, dan kata penjual apa? Kenapa tidak 10.000 aja? Nanti 10.000 bisa dapat 7 butir telur. Sedangkan kalau hanya beli 5.000 hanya dapat 3. Kalau dihitung-hitung 10.000 berarti hanya 6, tapi dapat bonus satu butir telur. Jadi dapat 7. Kita belilah 10.000 untuk membeli telur ini. Sebenarnya niat kita baik kan? Yaitu mendapatkan bonus dari 6 butir telur menjadi 7. Kita berikanlah ke ibu kita atas barang yang kita beli itu. Lalu apa tanggapan ibu kita kepada kita? Kenapa kamu membeli 10.000? Ibu suruh kan memberi 5.000. Apa katamu? Ya Bu, memang benar 5.000. Tapi karena saya dengar kalau beli 10.000 dapat 7, jadi bonus 1. Nah, apa yang kalian dapat? Kalian kena marah. Padahal niat kalian baik. Itulah yang dikatakan apa yang kita lakukan baik, tetapi belum tentu di hadapan orang lain baik. Jadi kalau dalam melakukan kebaikan itu, kita harus berpikir lebih dahulu. Apakah ada efeknya atau akibat yang kita perbuat? Jika akibatnya baik, dapat kalian lakukan. Tapi kalau kalian kena marah, katakan supaya kalian memikirkan apa alasannya dengan baik. Itulah
tentang kebaikan. Dan kebaikan itu bisa kita lakukan melalui kemampuan yang kita miliki. Ingat, judul kita adalah kemampuan dan keterbatasan. Kemampuan yang kita miliki inilah yang kita kembangkan dan kita lakukan untuk melakukan kebaikan. Allah juga menganugerahkan setiap orang berbagai kemampuan berupa keterampilan atau bakat, sifat-sifat yang khas atau kebiasaan. Jadi bakat yang kita miliki inilah anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Dan segala kebiasaan itu yang kita dapat lakukan juga termasuk anugerah dari Allah. Dari kemampuan yang kita miliki, kita juga memiliki keterbatasan. Keterbatasan bukanlah hambatan. Mengapa dikatakan bukan hambatan? Padahal keterbatasan istilahnya juga sama dengan memiliki kekurangan. Kekurangan dan kelebihan sama itu artinya dengan kemampuan dan keterbatasan. Dengan keterbatasannya, seseorang dipanggil untuk berelasi dan bekerja sama untuk saling melengkapi. Ya, kalian memiliki kemampuan atau dikatakan satu talenta seperti dalam cerita kitab suci. Lalu, kalian juga memiliki keterbatasan, yaitu batas, kekurangan bagi diri kita. Begitu juga dengan orang lain. Orang lain juga memiliki kemampuan dan memiliki keterbatasan. Jadi, kalian bisa melakukan satu hal, temanmu bisa melakukan satu hal yang lainnya. Jadi, dua hal yang berbeda ini bisa kalian bekerja sama dan saling melengkapi. Itulah artinya keterbatasan bagi diri kita. Kita buka buku Alkitab kita, Roma 12 ayat 1-10. Begini isinya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikianlah juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Demikianlah pembacaan kita dalam kitab suci pada hari ini. Nah,
Sekarang kita masuk dalam tugas. Tuliskan kemampuan apa saja yang kalian miliki. Kemampuan apa yang kalian miliki saat ini? Dapat menggambar, dapat bernyanyi, dapat kalian tuliskan di buku kalian. Lalu tuliskanlah bagaimana cara menggunakan kemampuan yang kalian miliki itu. Bagaimana sih cara kalian menggunakan kemampuan itu? Nah, dan tuliskanlah mengapa setiap manusia memiliki keterbatasan. Kalau kalian simak dalam video pasti ada jawabannya. Demi kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.